بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa istima'ikum segenap asatidzah, para pengampu dakwah dan tarbiyah, segenap para ikhwah dan akhwat dari berbagai macam tempat dan daerah di Kalimantan ini, dari Kaltim, dari Kalsel, dari Kalbar, dari Kaltara, kelihatan dari Palu, dari Poso, mana lagi ini? Oh, dari Jogja juga ada, Masya Allah. Dari Jawa, dari berbagai macam tempat, bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, marhaba wa ahla bihudurikum. Khanafitina azakumullah. Pertemuan dan perjumpaan kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf, kumpulnya ahlus sunnah salafiyin, saling berjumpa di antara mereka, saling kumpul di antara mereka, saling berjumpa bertemu di antara mereka. Itu merupakan nikmah yang sangat besar minallah jalla wa'ala. Nikmah besar yang merupakan anugerah besar minallah jalla wa'ala. Nikmatul istima', nikmatul ulfah. Nikmat bisa berkumpul, bisa bersatu. Nikmat bisa bersatunya hati. Ulfatul qulub, bersatu karena Allah Jalla wa'ala, kumpul karena Allah Jalla wa'ala. Dalam mereka tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Jalla wa'ala, dibesar pahalanya.
apalagi disertai dengan berbagai macam agenda-agenda mulia seputar masalah dakwah dan tarbiyah. Adanya tausiat wa muhadarat ilmiah seputar masalah akidah, masalah dakwah, masalah tarbiyah. Ada jalsah dengan segenap para asatidzah, para pengampu dakwah dari berbagai macam tempat dan daerah. Ini lebih agung lagi, lebih mulia lagi, barakallahu fikum. Hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa melembutkan dan menyatukan hati-hati kita semua. Ulfatun ala sunnati was salafiyah. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa'allafa baina qulubihim. Dan Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau seandainya engkau wahai Nabi SAW membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau wahai Nabi SAW tidak bakal bisa, tidak bakal mampu melembutkan, menyatukan di antara hati-hati mereka. Walakin Allah allafahum wa allafa bainahum. Tapi Allah Jalla wa'ala lah yang melembutkan, menyatukan di antara mereka, hati-hati mereka. Disebut dengan mauhibah minallah. Ini semuanya anugerah minallah Jalla wa'ala. Bisa ketemu, bisa kumpul, semata-mata ketemu, semata-mata kumpul, berjabat tangan, menyampaikan salam, temu kangen, saling bertukar pembicaraan, sharing-sharing. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Hanya Allah Jalla wa'ala semata yang menyatukan hati-hati ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menyatukan hati-hati kita selalu. Allahumma alif baina qulubina al-islami wa sunnah ala salafiyatil haqqah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azakumullah. Dakwah ilallah wa minha at-tarbiyah secara khusus. Ini perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Amal yang sangat agung, yang sangat mulia. Amalnya para anbiya wa rusul alaihimussalam. Juga amalnya para atba'uhum, pengikut Nabi, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan betapa mulianya amal ini. Karena yang menjalankannya, yang mengamalkannya ialah orang-orang mulia, orang besar, para anbiya wa rusul alaihimussalam, bil khusus Nabi kita Muhammad SAW wa atba'uhum. Semuanya mengampu dakwah, semuanya mengampu tarbiyah, semuanya du'atun ilallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat Yusuf 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku tapaki, yang aku telusuri, yaitu ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak orang lain kembali kepada Allah di atas basirah, ilmu, petunjuk. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ittiba, ikut kepada aku. Ayat ini menegaskan barakallahu fikum. Yang pertama, para nabi, para rasul alaihimussalam, bil khusus Nabi kita Muhammad SAW, du'atun ilallah. Atba'uhum, pengikut mereka dari kalangan kaum mukminin, du'atun ilallah, para da'i ilallah, para pengampu dakwah. Dan yang kedua, da'watuhum ala basiratin, hum ahlul basirah. Mereka semuanya dakwahnya di atas basirah. Mereka semua orang-orang
yang di atas ilmu, di atas petunjuk, basirah dalam dakwah yang mereka ampu, yang mereka jalankan. Ini sebuah kemuliaan, sebuah fadilah besar, sebuah keutamaan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, sekaligus dakwah ini merupakan mas'uliyatul jami'. Memang tanggung jawab semua kaum muslimin sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing, ala hasbi taqatihim. Para ulama wajib berdakwah, para umara wajib berdakwah, kaum muslimin, kaum mukminin wajib berdakwah. Nabi kita Muhammad SAW ketika khutbah di Mina pada Hajatul Wada, beliau mengatakan setelah membawakan sekian banyak tausiat, ujangan-ujangan di akhir hayatnya kala itu, beliau mengatakan falyuballighil syahidul ghaib. Hendaknya yang hadir mentabligh, menyampaikan kepada yang gaib. Beliau mengulang 3 kali, falyuballighil syahidul ghaib. Hendak yang syahid, yang hadir, yang menyaksikan saat ini menyampaikan semua yang beliau sampaikan, utarakan, dakwakan kepada yang gaib. Juga mengatakan dalam hadis yang lain yang ma'ruf, ballighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku meskipun 1 ayat. Khitab yang diajak bicara dari kata-kata ballighu itu kaum mukminin, kaum muslimin, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ballighu ayyuhal muslimun anni walau ayatan. Wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, sampaikan dari aku meskipun 1 ayat. Sehingga dakwah ilallah merupakan mas'uliyatul jami'. Ulama wa umara wa du'at wa muallimun wa muballighun wa mudarrisun, juga semua muslimin wal muslimat dengan kadar kemampuannya, meskipun 1 ayat, 1 faedah ilmu. Barakallahu fikum. Dakwah ilallah mas'uliyatul jami', wajib secara fardhu kifayah kepada segenap kaum mukminin untuk berdakwah ilallah. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu tabaraka wa taala dalam risalah beliau Ad-Da'wah ilallah wa akhlaqud du'at di halamannya ke-16 menyatakan fal wajibu ala ahli ilmi wal iman wa ala khulafa'ir rasul ay yaqumu bihadzal wajib wa ay yatakatafu fihi wa ay yuballighu risalatillahi ila ibadillah. Maka wajib atas ahlul ilmi, para ulama, wal iman, dan kaum mukminin ahlul iman, dan wajib atas para pengganti, penerus para rasul, khulafaur rasul, ini para ulama. Mereka menjalankan kewajiban ini, kewajiban berdakwah ilallah, wa ayyatakatafu fihi, dan mereka saling takatuf, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling mengerahkan kemampuan maksimal dalam mengerjakan kewajiban ini, dan supaya mereka betul-betul menyampaikan risalah Allah Jalla wa'ala kepada segenap hamba-hamba Allah Jalla wa'ala secara fardu kifayah. Bisa menjadi fardu ain ketika di tempat itu hanya Anda yang bisa berdakwah, yang menyampaikan ilmu. Maka wajib bagi orang tersebut secara fardu ain untuk berdakwah ilallah. Atau ditugaskan oleh penguasa
dakwah di sebuah tempat, maka yang ditunjuk fardu ain bagi dia untuk menyampaikan dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Maka ya khonimah, dimanapun kita berada, di pundak kita ada mas'uliyatu dakwah wa tarbiyah. Momentum kita Borneo dan sekitarnya, di masing-masing tempat ada mas'uliyah dakwah dan tarbiyah. Balikpapan, Manggar, Penajam Pasir, Samarinda, Teluk Dalam, Tenggarong, Sangatta, Bontang, Muara Badak, semua Kaltim, semua Kalimantan yang disebutkan tadi, yang begitu banyak tempatnya, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Papua, Indonesia Raya ini, luar negeri, di masing-masing negara, masing-masing tempat, semua kaum muslimin, wabil khusus salafiyin, di pundak mereka ada mas'uliyatu dakwah dan tarbiyah. Sehingga masing-masing diperintahkan, masing-masing dihasung untuk ta'awun, takatuf, saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling memberikan andil, sumbangsih secara maksimal untuk dakwah ilallah ini. Menyampaikan risala Allah kepada hamba-hamba Allah, menyampaikan sunnah kepada semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Secara fakta di lapangan sebagian tempat belum ada gerakan dakwah yang masif, dikarenakan ikhwah masih sedikit atau terbatas kemampuan. Barakallahu fikum. Mereka kumpul meminta mendengarkan ceramah-ceramah satidah atau telekonferensi. Sebagainya lagi yang lainnya, lumayan banyak ikhwahnya, akhwatnya mulai merintis sedikit demi sedikit rumah rombel. Di sebagian tempat sudah merintis, sebagian tempat sudah berkembang, mulai berkembang, sebagian tempat maju, ramai geliat dakwah dan tarbiyahnya. Masing-masing dengan kemudahannya, taisir minallah, masing-masing dengan kemampuannya. Untuk masing-masing kondisi ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Saat-saat perintisan, awal-awal perintisan, mulai merintis, banyak hal yang diperhatikan, perlu disampaikan. Ada ujangan-ujangan untuk pegangan dalam mengembangkan sebuah dakwah. Barakallahu fikum. Secara global, keikhlasan, daya juang yang sangat tinggi, azam yang sangat kuat, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, banyak doa mohon kemudahan-kemudahan, ikhtiar semaksimal mungkin, menyatukan langkah, menyatukan barisan, berjuang bersama-sama untuk merintis, untuk mulai perintisan. Umumnya di masa-masa perintisan semacam ini yang diperlukan daya juang yang sangat tinggi, azam yang sangat kuat, kemauan yang sangat tinggi, keikhlasan, tawakal, banyak doa. Barakallahu fikum. Biasanya terpaan-terpaan, godaan-godaan di tengah-tengah dakwah ada, karena cukup besar, tergantung kondisi masing-masing. Namun belum begitu banyak, sebab masih merintis. Masyakil ada, tantangan ada. Namun tantangan-tantangan dalam dakwah ini, godaan-godaan dalam dakwah ini
masyakil dalam dakwah ini terasa semakin banyak, semakin besar, semakin beragam ketika dakwah itu mulai berkembang. Bahkan ketika dakwah sudah berkembang, go public, sudah go regional, go nasional, go internasional. Ini banyak sekali proyeknya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaan-godaannya, banyak sekali masyakil-masyakilnya. Katanya pepatahnya orang Indonesia, pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Sebuah dakwah semakin menjulang tinggi, semakin besar, semakin berkembang, semakin banyak tantangan-tantangannya. Ini tema yang akan saya angkat. Ini tema dari saya pribadi, bukan dari panitia. Pada momentum kumpulnya antum sekalian di Daurah Borneo 1 ini, sengaja saya ingin menyampaikan tema ini. Ketika dakwah mulai berkembang, apalagi sudah berkembang, apalagi sudah mengudara terbang tinggi ke angkasa, barakallahu fikum. Yang saya inginkan dengan tema ini adalah memberikan tanbih wa tadzkir untuk semua kita, anak pribadi, antum sekalian di semua tempat-tempat yang mengambil dakwah. Semakin berkembang sebuah dakwah dan tarbiyah, semakin besar, semakin tinggi, semakin banyak godaan, semakin banyak tantangan, semakin banyak masyakil. Maka diperlukan dengan banyak hal. Sebagai bentuk tausiah, ujangan-ujangan, pegangan-pegangan untuk masing-masing kita. Dengan harapan semakin berkembang, semakin indah, semakin bagus, semakin terbang tinggi, semakin besar kemanfaatannya, kemaslahatannya untuk individu, untuk keluarga, untuk taulan, untuk salafiyin, untuk ahlus sunnah, dan untuk semua masyarakat muslimin, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah nasakumullah. Ketika dakwah mulai berkembang, poin pertama adalah yang dihadapi banyak proyek. Banyak proyek. Sesuai dengan kemampuan daerah itu. Sudah mulai ada pendidikan anak-anak. Dulu TA, sekarang masuk PAUD. Ada PAUD, ada TA, sekelas TK, ada sekelas SD, ULA, ada sekelas SMP Wusta, ada sekelas SMA Ulia, ada yang setelah itu takhasus dirasat ilmiah. Yang pertama banyak proyek untuk sarprasnya, fasilitasnya, membangun gedung PAUD, gedung TA, gedung ULA, gedung Wusta, gedung Ulia, gedung takhasus. Memerlukan sarpras, fasilitas ya ikhwan. Apalagi pembahasan banin, banat, putra sendiri, putri sendiri. Semakin banyak ikhwannya, santrinya membutuhkan tempat ibadah yang lebih lebar, lebih luas lagi. Kayak sekarang ini. Barakallahu fikum. Dan hal-hal yang lain yang diperlukan untuk dakwah dan tarbiyah kita. Itu pembahasan tarbiyah, belum dakwah secara meluas. Artinya banyak program, banyak proyek, banyak yang dikerjakan untuk mengembangkan tarbiyah, menambah kualitas tarbiyah, mengembangkan dakwah, apalagi mulai merambah ke masyarakat,
mengampu masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid itu. Di Balikpapan saja sekian masjid, yang ini sekian masjid, itu sekian masjid, satu Kaltim sekian puluh masjid, Borneo apalagi. Banyak pekerjaan kita. Kalau saya bahasakan, banyak proyeknya kita. Masyari' al-khairiyah. Ini fakta. Barakallahu fikum. Sehingga pekerjaan untuk mengembangkan dakwah dan tarbiyah, memajukan dakwah dan tarbiyah dari banyak sisi, ini banyak proyeknya. Terkait dengan sarprasnya, terkait dengan pengajarnya, terkait dengan pengampunya, terkait dengan pendanaannya, dan semua yang terkait dengannya. Satu. Kalau rumbel hanya rumbel satu. Kalau sudah mulai PAUD sampai takhasus, berarti banyak bidang, banyak jenjang. Apalagi di masing-masingnya banyak santriwatinya. Satu. Yang kedua, barakallahu fikum, banyaknya yang digarap, yang dikerjakan, tentu akan muncul berbagai macam problematika, berbagai macam persoalan, berbagai macam masyakil. Dari poin-poin tadi, masyakil terkait dengan sarprasnya, masyakil terkait dengan santrinya, masyakil terkait dengan pengajarnya, masyakil dengan kurikulumnya, masyakil dengan dakwahnya. Banyak di sana masyakil. Intern, ekstern. Itu pasti. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, tentunya musuh-musuh dakwah, orang-orang yang kontra dakwah salafiyah, itu gak sedikit. Banyak. Dakwah sudah dakwah salafiyah satu. Yang lainnya dakwah munharifah, dakwah hizbiyah. Kalau mengikuti jumlah firqah satu, yang lain 72. Camkan baik-baik. Musuh-musuh dakwah dari kalangan muslimin yang menyimpang, musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum kufar non muslim, itu banyak. Kita gak nyari musuh, tapi sunnatullah banyak musuhnya. Barakallahu fikum. Gak nyari musuh, tapi sunnatullah banyak musuhnya, banyak yang kontra. Dan mereka gak tinggal diam, dan bakal membiarkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah berkembang. Du'atul bid'ah, du'atul hizbiyah, kaum kufar, dan bakal tinggal diam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini non muslim. Tidak bakal ridha, sekali-kali tidak bakal ridha orang Yahudi dan Nasrani hingga engkau wahai Nabi SAW mengikuti milah mereka. Itu permusuhan abadi dan muslim dengan kaum muslimin. Wahakadha ashab bid'ah wal ahwa, hizbiyun, bahkan kadang awamun nas karena keawamannya pun juga demikian. Perseteruan abadi antara ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah, salafiyin dengan hizbiyin, itu pasti ila yaumil qiyamah. Tambah lagi awamun nas, karena jahilnya mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man jahila syai'an adahu wa ada ahlah. Yang jahil, tidak mengerti tentang sesuatu, pasti akan memusuhinya dan memusuhi orangnya. Dijahilih karena kejahilannya. Dan dulu banyak di negara kita barakallahu fikum. Juga yang namanya pengabu dakwah, para ikhwah, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, manusia biasa. Enggak ada yang maksum. Kadang terjatuh dalam ketergelinciran, kesalahan, bahkan penyimpangan.
Barakallahu fikum. Atau mereka terkena syubhat. Muncul istilah yang namanya musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Orang-orang yang secara zahirnya kita kenal di atas sunnah, al-salafiyah, ikhwah. Banyak aspek, banyak asbab. Ternyata sebagai mukhadzilun, para mukhadzil, para penggembos dakwah yang melemahkan semangat dakwah, yang melemahkan semangat memperjuangkan mengembangkan dakwah. Sebagian mereka barakallahu fikum mukhadzil, sebagian mereka ala khair, orang yang baik masya Allah, tetapi tasarrufatuhu ghairu mardiyah. Tingkah lakunya, tindak tanduknya, yang dia kerjakan, yang dia ucapkan kurang diridhai. Tidak perhatian dengan masalah dan mafasid, masalah dan madaratnya barakallahu fikum, sehingga terkadang membawa dampak yang kurang baik untuk dakwah dan tarbiyah ini. Jangan lupa ini ikhwan. Barakallahu fikum. Ini semuanya sekali lagi menggambarkan kepada kita semua tantangannya semakin besar. Godaannya tidak kaleng-kaleng. Godaan yang sangat menggoda diri kita masing-masing. Para duat, para al-qaimin ala dakwah tarbiyah, kalau semakin besar dakwahnya, semakin tinggi dakwahnya, semakin besar godaannya. Godaan yang paling berat adalah godaan keikhlasan. Godaan keikhlasan. Ujian keikhlasan. Diuji keikhlasannya. Barakallahu fikum. Kalau dakwahnya berkembang tinggi, masya Allah, makbulin dan nas, kelihatan thamar atau dakwah di mana-mana. Godaannya adalah hati-hati, jangan sampai takabur, jangan sampai sombong, congkak, jangan sampai merasa tinggi hati, jangan sampai ujub. Nah, ini penyakit yang sering mendera. Jangan pernah merasa yang paling berjasa. Jangan pernah merasa dirinya adalah orang yang perintis pertama, babat alas di Kaltim, babat alas di sebuah tempat. Gila sanjungan, pujian, gila popularitas, kemasyhuran, gila nama baik, prestise. Ini besar godaannya. Barakallahu fikum. Udah merasa berjuang dengan tenaganya, dengan harta bendanya, dia sudah mengerahkan semuanya dia mampu. Banting tulang, tulang banting, peras keringat. Banyak jasanya dia. Itu besar godaannya. Besar godaannya. Ujian keikhlasan. Bagi para ustadznya, para dai-dainya, para murabi-murabinya, para pengampu dakwahnya, besar godaannya ini. Disanjung, dipuji, viral, populer, masyhur, Ustaz fulan, wa'alan, dibilang kibar, dibilang senior, dibilang bla bla bla. Besar godaannya. Besar godaannya. Barakallahu fikum. Ini godaan yang paling berat, ujian keikhlasan. Keikhlasan. Ujian yang lainnya lagi ketika diuji dengan beberapa pihak, beberapa orang yang mungkin mulai kurang perhatian dengan orang-orang lama. Ada yang baru-baru, yang fresh, yang seger-seger, LC, dari luar negeri, LY, lulusan dari Yaman, kayak gitu ya. Anak-anak muda, dai-dai muda, yang energinya masya Allah, semangatnya masya Allah, ilmunya luar biasa, tidak kaleng-kaleng dari para masyayikh dan para ulama. Nah, yang perintis ini lokalan saja dia. Nah, nggak punya LC wala LY wala yang lainnya. Nah, yang muda-muda dakwahnya inovatif, dakwahnya masya Allah gitu, menyenangkan. Yang ini model gen out. Itu namanya gen apa ya kalau yang lama-lama itu? Gen blomer. Al-muhim. Kayak monoton dan segala macamnya.
mulai terkikis, mulai terkesampingkan dengan dakwah dengan cara-cara modern kekinian. Yang ini menyampaikan ilmu yang hadir tidak seberapa, yang muda-muda menyampaikan ilmu membludak. Itu godaannya sangat berat sekali, godaan keikhlasan, ujian keikhlasan. Hati-hati, jangan angkuh, jangan sombong. Jangan sampai ada kata-kata keluar, habis manis pah dibuang. Gitu ya. Mereka ini nggak paham sejarah. Yang merintis siapa? Yang babat alas siapa? Yang berjuang siapa? Yang berpeluh keringat siapa? Yang banting tulang siapa? Yang peras keringat siapa? Yang ngasih modal awal itu siapa? Berapa siapa? Nah, setelah itu udah besar, udah banyak, Masya Allah, lupa dengan kita-kita ini. Hati-hati. Itu godaan keikhlasan. Saya sampaikan dikarenakan faktanya banyak terjadi. Dikarenakan barang-barang diabaikan, bikin masyakil. Ini masyakil intern. Kadang muncul dari ini semua. Kita gak seudon, gak boleh seudon ya ikhwan. Tapi mau tidak mau kita harus menyampaikan fakta di lapangan. Tantangannya besar, masyakilnya besar, godaan juga besar. Godaan juga besar. Dulu dakwahnya Masya Allah sepeda ontel jadi, motor butut jadilah. Naik mobil zaman dulu kala nggak ada AC, nggak ada apa, pakainya adalah AC, angin jendela, aroma mobilnya Masya Allah, kadang menggunakan moda umum, semangat juang, menjelajahi semua Borneo, pedalaman segala macamnya semangat. Sekarang beda. Yang dinaiki Valfire. Oh, Alphard. Atau lagi satunya lagi. Ya betul, Valfire namanya. Masya Allah. Yang ini Innova, yang ini Zenik, yang ini mobil listrik, yang ini Masya Allah gitu. Itu semuanya godaan. Banyak kemudahan juga banyak godaan. Godaannya udah mulai merasa gitu. Monggo Ustaz, kita ke tempat sebelah sana, mobilnya ini, tengok. Ngeremeki. Ini meremehkan ustadznya ini. Ustadz ini perintis babat alas Borneo. Dalam zaman dulu mungkin kita pakai mobil kayak kuda, kayak jaran gitu mungkin. Ini mobilnya pakai kuda, tapi tidak ada perbaikan penampilan sama sekali. Ada AC-nya enggak? Apa rusak Ustaz? Adanya aji, angin jendela. Masuk sereng aroma-aroma mobil lama. Maka adanya ini Ustaz, kayak mobil Kijang tahun 90-an, Kijang kotak. Kalau dirawat bagus, jadi mobil-mobil yang jadul, gendaris gitu. Ini enggak. Juga godaan. Dulu Masya Allah apa-apa bawa sendiri, minum bawa sendiri, cemil bawa sendiri. Sekarang full jajan, full cemilan, full minuman, berbagai macam minuman. Juga godaan loh ya Pak. Ini semuanya muncul ketika dakwah berkembang, dakwah mulai besar. Banyak tantangan, banyak masyakil, banyak pekerjaan, banyak godaan-godaan. Barakallahu fikum. Belum lagi yang lainnya. Maka ada beberapa yang sangat penting. Ini ujangan untuk saya pribadi dan antum sekalian, para asatidzah, para du'atillah, para pengampu tarbiyah, juga para ikhwah, juga pemuda-pemuda kita, anak-anak kita sebagai pegangan, sebagai ilmu. Banyak hal yang harus kita ungkapkan, mau kita sampaikan terkait dengan tema ini. Harapannya kita istiqomah, tetap di jalur yang benar. Dakwah kita pun juga demikian. Barakallahu fikum. Ketika dakwah mulai berkembang, poin yang pertama yang sangat penting untuk selalu diingat, dijaga adalah menjaga keikhlasan niat.
ahammiyatu al-hifadz ala ikhlasin niyah. Ya, urgensi menjaga niat, menjaga keikhlasan niat dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam semua hal yang terkait dengan bab ini. Akhlisu niyatakum. Ikhlaskan niat kita semua, ikhwan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, fayajibu 'ala da'iyah. Di kitab yang saya sebutkan di atas, halaman 43. Fayajibu 'ala da'iyati an yakuna mukhlishan lillahi azza wa jal, la yuridu riya'an wala sum'atan wala thana'an nasi wala hamdahum, innama yad'u ila Allahi yuridu wajhahu jalla wa ala. Wajib atas tiap-tiap dai, dan masing-masing dai dengan kemampuannya masing-masing. Wajib atas tiap-tiap dai menjadi sosok yang mukhlis lillah, orang yang ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dalam dakwahnya. Ikhlas dengan makna kata beliau tidak menginginkan riya, dilihat orang, tidak menginginkan sum'ah, kau pengen didengar sama orang, tidak ingin sanjungan orang, pujian-pujian orang. Dia hanya berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, menginginkan wajahnya, menghendaki wajahnya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, ikhlasun ni. Kalau di masa perintisan diminta ikhlas, di masa dakwah berkembang lebih lagi harus ikhlas dan menjaga keikhlasannya. Di masa perintisan godaannya daya juang, kondisi masih serba terbatas. Itu biasanya lebih gampang ikhlasnya, semangat perjuangan. Tapi ketika berkembang dan besar dakwahnya, yang saya katakan tadi, godaannya sangat besar. Akhlisun niyatakum. Di sini beliau membawakan satu makna keikhlasan. Ikhlas di sini dengan makna ketulusan. Ihtisabul ajri indallah. Berdakwah mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Yang kita ingin ridhonya Allah, yang kita ingin wajahnya Allah, yang kita harapkan adalah jannah di yaumul qiyamah nanti. Tidak ada niatan duniawi, tidak ada niatan pribadi, tidak ada maslahat pribadi, hudud nafsiyah, tidak ada maslahat duniawi, hudud dunyawiyah. La riya, wala sum'ah, wala syuhrah, wala mal, wala syai', sedikit pun dari perkara duniawi atau pribadi. Bukan kedudukan, bukan posisi, bukan jabatan dalam dakwah dan tarbiyah ini. Bukan untuk riya atau sum'ah, bukan untuk popularitas, ketenaran, masyhuran, nama baik, pujian orang, tazkiyah, rekomendasi. Semua hal-hal yang duniawi atau pribadi harus menghilangkan semua tadi. Yang tulus ikhlas, betul-betul perjuangan kita dakwah ini lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Kita hanya memohon, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala minallah, mengharapkan jannah minallah Jalla wa'ala. Itu mana keikhlasan, ihtisabul ajr indallah. Mana yang kedua? Sebagai penambahannya ya kawan, ialah mempersembahkan ibadah dakwah ini lillahi tabaraka wa ta'ala. Tauhidan. Sarfud da'wati lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kita persembahkan untuk Allah semata. Dakwahnya untuk Allah semata, dipersembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Hati-hati, jangan dakwah dipersembahkan untuk selain Allah. Dakwah jangan dipersembahkan untuk orang tua, dipersembahkan untuk guru, dipersembahkan untuk murid, dipersembahkan untuk selain Allah Jalla wa'ala.
Tapi lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah tauhida. Ini bentuk ketauhidan dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah. Dakwah termasuk perkara ibadah. Persembahkan betul dakwah ini untuk Allah Jalla wa'ala. Ini muhim, di sebagian kita kadang lupa dengan poin tadi. Barakallahu fikum. Tadi saya bahasakan. Dia dedikasikan, menurut bahasanya, dia dedikasikan dakwah ini untuk ayah ibunya. Masing-masing mungkin ibunya telah meninggal, ayah telah meninggal. Di saat dia sedang thalabul ilmi, maka dia belajar, semangat belajar, tafaqquh fiddin, mengkaji agama Allah, lalu dia berdakwah ilallah, didedikasikan untuk orang tuanya. Hati-hatilah ya kawan. Itu bahasa syirik lah itu. Itu artinya Anda mempersembahkan dakwah untuk makhluk. Itu syirik. Tidak boleh. Mungkin belajarnya Masya Allah dengan seorang syekh, seorang alim, seorang guru. Sangat membekas dalam kalbunya. Bagaimana thariqah guru dalam mengajar. Bagaimana keilmuannya. Sangat cinta dengan gurunya tadi. Di makam-makam dia belajar. Kemudian dia pulang ke daerahnya, tanah airnya, punya azam. Saya akan dakwahkan ilmu, akan saya sampaikan ilmu yang saya dapatkan dari guru saya ini. Saya dedikasikan dakwah untuk guru saya. Hati-hati loh, itu bahasa syirik lah. Dakwah itu lillah, bukan lil walidain, bukan lil masyayikh. Bukan. Terkadang perjuangan dakwah seorang sahib, teman seperjuangan, teman seperintisan, teman babat alas, sahib qarib, teman yang sangat dekat. Masya Allah dakwahnya, ta'awunnya, dedikasinya, itu dakwah yang mulia ini. Qaddar Allah meninggal misalkan. Sedih dia. Maka dia punya semangat yang sangat tinggi, daya juang yang sangat tinggi, azam yang sangat tinggi, perjuangan dakwah sangat tinggi. Tapi dia dedikasikan dakwah untuk sahibnya tadi. Saya persembahkan perjuangan dakwah ini untuk teman saya. Rahimahullah wa ghafarallah. Saya belum pernah punya teman seperti ini. Dalam dakwah ini. Beliau yang selama ini bersama dengan saya dan yang lain-lainnya. Yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begitu. Dia ingatkan berbagai macam kenangan indah perjuangan dakwah. Tapi mempersembahkan dakwah ini untuk dia. Hati-hati, itu syirik. Saya sampaikan dikarenakan terjadi di lapangan tanpa disadari. Barakallahu fikum. Hati-hati, lillahi ta'ala wahdah. Dedikasikan dakwah lillahi ta'ala. Persembahkan dakwah lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Adapun yang memicu antum untuk semakin kuat, bisa yang lainnya, banyak asbab. Mungkin orang tua, mungkin famili, mungkin saudara, mungkin guru, mungkin teman. Asbab yang membuat kamu kuat dalam dakwah, semangat dalam perkara dakwah. Tapi ingat, persembahkan untuk Allah semata, bukan untuk mereka. Paham tuh? Ini penting ya ikhwan. Yang ketiga yang dikatakan ikhlas adalah barakallahu fikum, dakwahnya ilallah, dakwahnya ila sabilillah, dakwahnya ilal khair. Engkau mengajak orang lain kembali kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'us sunnah. Engkau mengajak orang kembali ke jalan Allah. Engkau mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan yang disebut dalam Islam ini. Itu keikhlasan. Antum perhatikan sekian banyak ayat yang menjelaskan dakwah, lafadznya dakwah ilallah. Lafaz yang kedua, ud'u ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Yang lainnya lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Lafaz yang pertama dakwah ilallah, 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 ilallah. Yang kedua ila sabili rabbik. Yang ketiga ilal khair. Itu keikhlasan. Jangan sampai salah niat. Engkau menyampaikan ilmu,
engkau tarbiyah, mendidik orang, niatan antum mengajak mereka semuanya, kaum muslimin, kaum mukminin, khususnya salafiyin al-sunnah, mengajak mereka semuanya kembali kepada Allah, ibadah kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, ittiba'us sunnah, menapaki jalan Allah dan jalan Rasulnya Muhammad SAW, Islam yang benar dengan bimbingan sunnah, kepada amal kebajikan, mengajak kepada sholat, kepada puasa, kepada zakat, kepada Islam secara kafah. Ini ditanbih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri rahimahullah dalam bukunya Kitab Tauhid. Pada pembahasan bab doa ila kalimat la ilaha illallah. Dakwah kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Dibawakan di bagian masailnya. Tanbih poin satu ini. Kebanyakan orang zahirnya yad'u ilallah. Tapi hakikatnya yad'u ila nafsih, yad'u ila hizbih. Hakikatnya mengajak orang untuk kembali kepada dirinya atau kelompoknya atau golongannya atau komunitasnya atau habitatnya. Hati-hati, itu dakwah asabiyah, dakwah taklidiyah, dakwah hizbiyah. Bukan dakwah ilallah. Ini sangat detail. Kalau ila nafsi, ila hizbi, kelihatan banget doktrin fanatisme, doktrin takit buta, sendiko dawuh, semina wa ta'na kepada syekhnya, kepada gurunya, dai-nya. Nampak banget al-wal dan al-baroknya, kecintaannya, loyalitasnya, kebenciannya dibangun di atas person, syekh, dai, fulan, atau kelompoknya atau golongannya. Ini aroma hizbiyah. Ada asabiyah, doktrin fanatisme, doktrin takit buta, cinta bencinya sempit pada orang tersebut. Dibungkus dengan dakwah Islam, dengan dakwah sunnah, bahkan dengan dakwah salafiyah. Akhirnya seakan-akan mendakwakan ilallah, dakwah ilallah, dakwah ilallah. Padahal dakwah ila hizbi, ila nafsi, kepada dirinya. Kelihatan di lapangan ketika ada yang ngaji taklim ke orang lain. Nesu-nesu, muring-muring, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Gitu ya. Dulu jahil, awam, tidak ngerti apa-apa. Diajari ilmu, diajari ini, diajari itu. Mana balas budinya? Begitu udah ngerti ilmu, udah mulai bisa jalan, bisa berlari, berdiri tegak, nengoknya ke yang lain. Gak seneng kalau taklim sama ustaz yang lainnya. Hati-hati, itu omongan-omongan yang mengerikan. Itu doktrin asabiyah. Itu bukan dakwah ilallah, itu dakwah ila nasih. Itu bukan keikhlasan. Apalagi banyak orang-orang yang masya Allah yang setia banget. Mana antum? Ustadz Fulan ini masya Allah dakwahnya, masya Allah perjuangannya. Masa antum tidak menghormati beliau? Masa antum lupa dengan perjuangan beliau? Mana? Bakti antum kepada beliau? Mana? Itu arahnya kepada Fulan, kepada Fulan, kepada Fulan. Lupa itu dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah Islam secara kafah, ila Allah, ila Rasul SAW. Ini ila Fulan. Mengerikan. Hati-hati ya. Ini ciri-ciri bukan dakwah yang ikhlas. Ciri-ciri dakwah hizbiyah. Ada asabiyahnya, takut buta aja. Ada cinta dan benci yang sempit pada Fulan dan Allah. Barakallahu fikum. Nyelisi Fulan. Hizbi. Loh, berani antum sama Ustaz Fulan? Hizbi. Musabil masyakil ini. Patokannya Fulan, patokannya Allah. Itu doktrin asabiyah, doktrin fanatisme,
Doktrin taklid buta itu bukan keikhlasan, itu bukan dakwah ilallah, itu dakwah hizbiyah. Hati-hati. Ini personal ya, ikhwan. Ciri-ciri yang lainnya ketika dai-nya ada yang salah, ustadznya ada yang keliru, diingatkan, marah dia. Namanya hamiyah jahiliyah. Tidak mungkin salah. Siapa yang lebih alim? Ente atau guru saya? Ya jadi dibanding-banding ke. Ya kalau anak sama gurunya antum ya lebih alim gurunya antum. Tapi pembahasan sekarang adalah gurunya antum itu salah. Yang dibahas sekarang itu adalah salah ya salah. Jangan diikuti. Orang mungkin salah. Enggak mungkin salah. Ya kok bisa? Keilmuannya antum perhatikan. Karya tulisnya antum perhatikan. Durus, muhadharahnya antum perhatikan. Kedekatan dia dengan ulama kibar kamu perhatikan. Saya pertama kali ngerti ilmu dari dia. Saya pertama kali kenal dakwah dari dia. Saya. Oh, besar-besar kan gurunya itu. Seakan-akan rajulun maksum. Kayak orang maksum yang ada salahnya. Hati-hati. Itu ciri-ciri berikutnya terkait dengan para mad'unya. Itu doktrin taklid. Namanya dakwah taklidiyah. Itu doktrin asabiyah, dakwah asabiyah. Itu namanya dakwah hizbiyah, bukan dakwah ilallah. Itu ditanbih sama beliau. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dakwah kita ilallah, ila Rasul SAW, ila fahmi salaf. Bukan kepada seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz, seorang da'i, atau sebuah komunitas, sebuah ma'had. La. Ilallah. Barakallahu fikum. Itu keikhlasan. Ini yang harus dijaga. Dari mulai mana pertama, kedua, dan ketiga. Semua dijaga keikhlasannya. Supaya apa ikhwan? Yang pertama, ibadah dakwah kita makbulah. Dakwah itu ibadah. Ibadah harus ikhlas. Apa yang kedua? Dengan bimbingan sunnah. Kan begitu ya? Supaya menjadi dakwah yang makbulah, sahihah, ma'jurah, diterima, sah dan berpahala. Dan yang kedua, dengan keikhlasan. Ikhlas itu miftahul barokah, kunci keberkahan sebuah amal, sebuah pergerakan, sebuah dakwah, sebuah tarbiyah. Ikhlas sunniyah. Dengan keikhlasan para da'inya, para pengampu-pengampunya, para dari sini, dari sana, para ikhwah yang bertawud di dalamnya, dengan penuh keikhlasan mengampu dakwah ini akan menjadi barokah insyaallah ta'ala. Akan nampak samarahnya, hasilnya, buahnya yang begitu indah. Barokah. Keikhlasan. Dengan keikhlasan ya azakumullah. Ini yang berikutnya lagi adalah dengan keikhlasan para pelakunya. Ikhlas itu sebab orang tadi selamat dari berbagai macam fitnah, penyimpangan. Sebab keistiqomahan Allah Jalla wa'ala meneguhkan hatinya, meneguhkan langkah-langkahnya, teguh di atas dakwah yang benar ini. Diselamatkan dari berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat. Itu keikhlasan. Ikhlas juga dimaknakan dengan ketulusan, kejujuran. Barakallahu fikum. Sehingga yang pertama untuk kita sendiri, yang kedua untuk dakwah dan tarbiyah. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyah. Akhlisu niyatakum. Barakallahu fikum. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, fa'alaika an tukhlisa lillahi jalla wa ala. Hadza habul akhlaq, hadza 'azabus sifat, an takuna fi da'watika turidu wajhallah wad daral akhirah. Maka wajib atas engkau wahai para da'i mengikhlaskan niat lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Ini akhlak yang paling urgen, ini akhlak sifat yang paling agung, yang paling mulia dalam dakwahmu. Engkau hanya menginginkan wajah Allah dan darul akhirah. Ikhlaskan niat. Dan ini ikhwan hal yang dijaga sepanjang saat, sepanjang waktu. Ya, ikhlas itu ikhwan harus dijaga sepanjang waktu, sepanjang saat. Keikhlasan.
Tidak kayak makan pagi, siang, malam cukup. Ikhlas sepanjang waktu, sepanjang hidupnya kita dijaga selalu. Niat ikhlas dalam kalbu. Al-qalbu yusamma qalban li taqallubi usrat taqallubi. Yang namanya kalbu dikatakan kalbu karena cepat berbolak-balik. Godaannya sangat besar, kalbu kita gampang bolak-balik, maka dijaga selalu niat. Jaga keikhlasan. Sehingga yang antum pandang Allah Jalla wa'ala, antum pandang pahalanya Allah, ridhonya Allah Jalla wa'ala. Jangan pandang manusia. Jangan pandang manusia. Dan perlu berjuang. Kenapa kata para salaf, ma'alatu syai'an asaddu 'alayya min niyati. Aku tidak pernah berjuang sekuat tenaga untuk menjaga sesuatu, mengobati sesuatu yang lebih dahsyat, yang lebih keras, yang lebih hebat perjuangannya, melebihi niatku tadi. Karena gampang berbolak-balik. Baik, maka para perintis ikhlaskan niat. Para muhsinin, para donatur yang bertawun dengan harta, ikhlaskan niat. Semua para ikhwah yang bertawun dengan apa yang mereka mampu, ikhlaskan niat. Semua kita yang andil dalam dakwah dan tarbiyah ini, ikhlaskan niat. Dengan keikhlasan kita mendapatkan barokah amal dakwah ini. Ya, dapat pahala besar dari dakwah yang mulia. Dengan keikhlasan pula barakallahu fikum, diharapkan dakwah kita barokah, dakwah kita selamat dari berbagai macam propaganda fitnah dari luar sana, dan meneguhkan langkah-langkah kita barakallahu fikum yang ikhlas. Dari ikhlas akan muncul ketawadhuan. Dari ikhlas akan muncul menghilangkan takabur, menghilangkan kecongkaan, menghilangkan ujub, bangga diri dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sehingga nampak al-ikhlas itu nampak pada mazahir, bentuk zahir seorang insan. Ya jangan diomongkan. Niat itu di kalbu, nggak mungkin diomongkan. Aku ikhlas kok. Itu nggak ikhlas namanya. Aku ikhlas, saya ikhlas tahun daurah ini. Aku ikhlas. Itu namanya nggak ikhlas. Ikhlas itu jangan dilafakan dalam kalbu yang paling dalam. Jaga baik-baik. Saya, antum sekalian, dan semuanya berjuang untuk menjaga keikhlasan. Ahamiyatul hifadz ala ikhlasun niyati. Barakallahu fikum. Ini untuk pagi hari ini, ikhwan. Cukup. Dan insyaallah sesi kedua saya jam 11 pagi. Kalau nggak berubah ya. Dan sesi kedua, sesi terakhir, kita akan lebih pertajam lagi poin-poin penting yang harus diutarakan ketika dakwah berkembang. Barakallahu fikum. Saya juga melihat dari Makassar ini, alhamdulillah, marhaba. Rupanya enggak Borneo saja nih kayaknya. Borneo, Sulawesi, Jawa. Alhamdulillah. Jazakumullah khair ala hudurikum. Ini yang saya sampaikan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.